Hai teman-teman, itu sedang di M Product 15 ya, yang di mana bengkel Mr. Bro Agam yang sudah bekerja dalam bidang otomotif. Jadi kita lihat ke dalam aja yuk. Nah ini bengkelnya. Ini Bro Agam yang punya M15 Performance. Ini gimana Bro Agam? Oh iya, saya lagi bikin produk ini. Ini lagi bikin ini kan? Gambar, terus bracket top box. Kebetulan udah jadi nih, tinggal kita masuk coating nih barangnya. Nah, nanti kurang lebih kalau dipasang gini nih. Karena ada lagi ngambil ke atas. Jadi apa namanya? Ya customer pengen sayang motor lah ya, kalau lagi di jalan kan jadi aman lah gitu. Nah terus selain itu dia juga mau pasang bracket top box buat pasang box, biar buat naruh helm lebih aman gitu. Jadi sini. Oh iya. Oke, sekarang kita sudah bersama Bro Agam, yang dimana pemilik dari M15 Performance. Itu produk untuk roda 2 dan juga untuk produk yang lain. Tapi berawal dari bermain motor. Jadi intinya sih gini, Bro Agam ini berbisnis ini adalah dari awal hobi bermotor dan membantu teman-teman memodifikasi keinginannya. Jadi seperti itu dari awalnya. Jadi selanjutnya sih bergerak bidang usaha yang lain, ada tambahan. Jadi ya saya rasa ya inilah Bro Agam selanjutnya. Oke, halo, kenalin gua Agam. Gue di sini selaku pemilik M15 Performance Product yang sekarang sudah dinaungi oleh PT Duta Metal Teknindo. Nah, di sini awal mulanya itu saya sebagai adventurer. Dulu saya pakai KLX 150. Zaman saya kuliah, saya mulai diajak sama teman-teman. Pertama motoran biasa, habis itu diajak mulai blusuk-blusuk dikit. Lama-lama main trabas ke Merapi, ke Merbabu, ke Pantai Parangtritis. Semua berawal dari kuliah di Solo dan Jogja. Nah, akhirnya setelah lulus kuliah, saya pindah ke Serpong, balik ke rumah. Mulailah ayah saya membuka wacana, Gam, coba buka usaha motor aja udah, Papa support. Akhirnya kita sewalah ruko di BSD Otopart, cuma ruko 3x3, yang itu sewa setahun. Dan motor pertama kali adalah motor teman sendiri. Nah, satu motor untuk bikin berbagai macam aksesoris itu 1 bulan. Itu sih menurut saya sih lama banget. Cuma ya saya juga ngerjain cuma sendiri, belum ada karyawan, dan itu semua lembur. Dan itu sih sebenarnya nggak untung sih, sebenarnya rugi. Yang penting saya dapat pengalaman. Berjalannya waktu, saya posting di Facebook hasil produk KLX saya, terus motor-motor teman saya. Akhirnya ketemulah satu momen kecil di Facebook yang bernama Om Yok Tansil. Dia sempat minta prototipe satu produk bracket boxnya dia untuk KTM Duke. Itu saya bikin, dan ternyata dia puas. Hasilnya itu dia sampai uji, dia berdiri di atas box sampingnya, dan nggak cuma berdiri, diayun-ayunin. Dari situ mulailah berkembang mulut ke mulut bahwa M15 bisa bikin crash bar.
sampai akhirnya ruko di Otopart nggak muat. Akhirnya kita pindah ke lokasi sini. Nah, kita sewa lahan 400 meter persegi. Nah, itu kita bikinlah bangunan. Nah, dari situlah kita mulai berkembang gitu. Nah, beriringnya waktu saya juga ikut follow Facebooknya Indonesia Ride Adventure, ketemu lah Om Jack. Pertama kita collab itu VR ya. VR betul. VR itu dibikin rally, dibikin tower rally, bikin navigasi untuk HP, untuk colokan HP. Nah, habis itu kita sempat pameran juga ya, masuk pameran di BSD di AIS. Wah, itu sih buat saya sih kebanggaan juga, M15 bisa masuk pameran tuh. Baru pertama kali tahun 2015 masuk pameran. Nah, ada juga yang saya ketemu sama Kang JJ. Yang waktu kita main ke Hambalang ya. Itu Kang JJ trailnya itu sempat kehabisan bensin. Nah, itu yang saya nolongin tuh Kang JJ. Berkat jerigen saya yang saya pasang di KRX saya. Nah, itu jerigen itu juga saya bikin bracketnya khusus di belakang saya. Jadi saya selaku orang engineer, selaku orang adventurer, tahu kebutuhan di jalan. Sebagai mestinya saya harus prepare untuk kebutuhan yang tidak terduga. Saya bikinlah sesimpel mungkin, sebutuh mungkin, dan alhamdulillah terpakai untuk menolong Kang JJ. Tahulah Kang JJ lah. Gitu. Ya, kalau Kang JJ nonton, halo Kang JJ, semoga perjalanan ke Australianya ya sekarang ya itu aman, amin. Nah, selanjutnya setelah otomotif saya juga buka divisi baru yaitu industri. Nah, banyak part-part industri yang di laser cutting, di bending, di lasnya juga sekarang udah las aluminium, itu juga mesin khusus ya. Itu nilainya nggak lumayan ya, kita mau nggak mau ya harus investasi itu supaya mendukung. Kira-kira ke depan itu seperti apa sih, M Performance maunya seperti apa? Jadi adakah fokus di otomotif juga atau di produksi juga? Jadi kita bisa dibagi dua nih. Oh iya. Nah, jadi mungkin lo punya karyawan yang bisa khusus ya kan? Ya. Yang khusus untuk otomotif juga gitu ya. Ya sebenarnya saya kalau masa karyawan dulu ya, saya tuh karyawan dari dulu punyanya ya pasti satu dulu. Satu tuh juga masih belum benar-benar keluar masuk. Akhirnya ketemu satu yang cocok, nambah lagi satu jadi 2, jadi 3, jadi 4, sekarang jadi 7. Nah, untuk M15 itu sekarang sudah dipatenkan merek di Kementerian Perdagangan itu untuk produk otomotif. Ya untuk produk motor maupun untuk produk mobil. Nah, kalau untuk industri itu kita masih sebatas terima jasa, gitu, terima jasa. Yang sudah ada tenaga ahlinya, operator laser sendiri, operator bending sendiri, untuk operator custom motor itu juga sendiri. Nah, baru bulan kemarin kita juga bikin divisi baru nih, kitchen set. Jadi full ngerjain stainless steel kitchen set. Untuk produk-produk M15 udah ada di berbagai toko aksesoris motor ya. Tata Adventure Store itu ada, seperti di Trail Beach, di Anjani Racing, terus ada di dealer Bali juga ada, di Honda, ataupun langsung ke sini juga bisa untuk misalnya mau langsung pemasangan bisa, atau kalau mau untuk kebutuhan instansi itu juga kita bisa custom. Jadi seperti kita juga kerjasama sama salah satu instansi kontraktor TNI, kita juga bikin. Terus
Terus untuk PT AHM kita juga pernah. Jadi kalau mau custom untuk instalasi kita juga bisa. Jadi gini loh, ini Blue Agam ini sudah berbisnis sesuai dengan permintaan klien. Bukan untuk yang divisi di luar, itunya di luar otomotif ya, klien, dan sudah menjadi vendor beberapa perusahaan yang cukup terkenal di Indonesia. Jadi Blue Agam ini sebetulnya ini loh, berawal dari hobi, dari beradventure hingga berbuat bisnis seperti ini karena hobi. Jadi bekerja dengan hobi itu menghasilkan, tapi fokus komitmen, ya. Ayo kita ke lapangan. Oke, siap. Ayo kita lihat ya. Kalau ini kita masuk ke divisi industri. Oh, industri. Jadi kita punya mesin laser cutting, kita punya mesin bending. Ya, jadi kita misalnya mau bikin panel box atau bikin untuk peralatan kasur rumah sakit juga bisa, tempat tidur pernah kita juga buat, terus untuk PDAM kita juga pernah bikin. Nah, semua ada di sini. Mau laser cutting, mau bikin tulisan. Nah, ini hasil contohnya nih. Sudah selesai. Contohnya, kita tinggal ditekuk, udah ada garis tekuknya. Ini luar biasa nih, gila ini. Kira-kira beda gitu. Ini teknologi pakai teknologi. Ya, di sini juga kita juga bisa gambar dari nol, ya, terus dari ngukur kekuatan kita juga bisa, ya. Jadi untuk ngelas sekalian pun udah bisa. Jadi kita bisa terima desain, bisa bikin barang setengah jadi, barang jadi, langsung powder coating juga bisa gitu. Oke, ini mesin bending. Jadi kita bisa bikin berbagai profil bending. Nah, ini tekuk 90 derajat. Ini juga. Ini buat apa nih? Kita bikin ini produk rahasia, tapi ini untuk mobil. Ini untuk mobil, salah satu mobil orang adventure juga. Betul. Mobil adventure juga. Gitu. Ini langsung ya, kayak powder coating. Ya. Nah, ini hasil sini nih. Oh, sini nih. Gitu. Ini untuk apa nih? Ini untuk, nah ini nggak tahu. Ini untuk mesin. Ini mesin ya. Ini mesinnya, coba lihat. Iya bro. Ini 100 ton kapasitasnya. 100 ton. Ada 100 ton. Jadi untuk tekuk stainless 4 mili, panjang 2 meter, kita masih sanggup. Terus besi 10 mili pun masih bisa, tergantung dari lebar yang mau dibending. Jadi inilah Blue Agam, kita profilnya bahwa dia tuh dari adventure, hobi adventure, motor, sampai sekarang dia bisa bikin produksi yang di luar hiasan adventure, tapi tetap dia mengakomodir juga beberapa orang-orang yang mau adventure, yang mau custom, bukan hanya sekedar motor aja, tapi mobil pun, rumah sakit, sampai untuk kebutuhan kecil pun bisa dia bikin, tapi awalnya tetap dari basic adventure gitu bro. Jadi jangan usah khawatir, kesempatan masih ada buat lo orang yang mau berusaha. Jadi hobi itu bisa menghasilkan, tapi dengan komitmen. Oke bro.